Puji Tuhan. Kembali kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mengikuti pendalaman Alkitab pada hari ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan, "Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman." Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Amin. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada saat ini Engkau kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersama-sama belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus kiranya pimpin kami, Engkau berfirman dalam kehidupan kami, beri kami roh hikmat dan wahyu
untuk kami mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Engkau juga kiranya urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Tuhan mampukan kami untuk kami mengerti setiap perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mulaikan pendalaman Alkitab pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian sebelum kita sama-sama mendengarkan pendalaman Alkitab pada hari ini. Puji Tuhan. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal, ayat, baris, kubu, kita percaya firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu benar. Haleluya. Puji Tuhan. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal, ayat, baris, ku punya. Ku berharap cintanya Allah. Tiap perjanjian Allah ku punya. Haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal, ayat, baris, ku punya. Ku berharap cintanya Allah. Tiap perjanjian Allah ku punya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, baik itu jemaat dari GPDI Ketapang, Soho dan juga Kramat, dan juga saudara-saudara pecinta Alkitab yang dengan rutin mengikuti acara dari pendalaman Alkitab Berea secara online ini. Pada episode hari ini kita akan membahas tentang tema sentral berikutnya, yaitu kesalehan dan ibadah. Dan mungkin kita akan lebih fokus kepada kata ibadah itu sendiri, sebab sesungguhnya kata ibadah di dalam beberapa teks Alkitab berbahasa Ibrani juga mencakup tentang kesalehan. Jadi tidak hanya sekedar kultus atau ritual-ritual, upacara keagamaan sebagaimana yang dikenal di dalam satu peribadatan, tapi esensi dari ibadah itu sendiri juga memakai satu kata yang cakupannya juga adalah kesalehan. Dan dari sekian episode yang Bapak Ibu Saudara sudah ikuti, maka kaitan ibadah ini dengan tema-tema sentral yang lain atau yang sudah kita bahas mempunyai cakupan yang juga saling terkait. Sebab ibadah itu sendiri adalah tanggapan dari hati yang percaya kepada Allah dengan kultus atau upacara-upacara keagamaan sebagai bentuk formal dari ritual peribadatan. Tentu ditunjang dengan prasarana dan sarana dari peribadatan itu sendiri. Kultus adalah bentuk atau tanggapan terhadap penyingkapan Allah. Nah, kalau kita sudah pernah membahas pada episode-episode yang lalu, bahwa penyingkapan diri Allah itu terkonsentrasi atau sebutlah dalam seluruh sifat-sifat Allah itu secara paripurna, ada di dalam kasih-Nya, ada di dalam kesetiaan dan kekudusan-Nya, maka kultus keagamaan sebagai bentuk formal tadi dari ritual-ritual peribadatan adalah bentuk tanggapan terhadap sifat dasar ini, sifat dasar Allah. Karena Allah mengasihi, maka
wajiblah kita untuk mensyukuri dan untuk meresponi kasih Tuhan itu di dalam ibadah kita. Bukan hanya bukan hanya sekedar ritualnya sebetulnya, tetapi hati, pikiran, dan semua yang ada di dalam hidup kita, di dalam jiwa kita, itu yang kita berikan kepada Tuhan. Begitu juga kalau kita bicara tentang sifat dasar Allah setia. Maka karena Allah setialah, wajib bagi kita untuk menyembah Tuhan, untuk mengembalikan pujian kepada Tuhan, dan mensyukuri pemeliharaan Tuhan. Jadi, dengan kata lain bahwa di dalam sifat-sifat dasar Allah itu yang kita pelajari, yang secara paripurna berdiam di dalam kasih-Nya juga, di dalam kesetiaannya juga, di dalam kekudusannya juga, itulah yang mendorong manusia seharusnya untuk mencari Allah, menemukan Allah, bersekutu dengan Allah. Ya, sejauh dari pengetahuan kita tentu tentang Allah itu sendiri. Itu sebabnya, saudari, di dalam Perjanjian Lama, ibadah berorientasi tentang kekuasaan Tuhan terhadap seluruh kehidupan Israel. Mereka tidak bisa menghampiri Allah dengan sembarangan. Jadi tidak cukup hanya dengan sekedar berkata Tuhan atau berdoa dengan memanggil nama Tuhan, tapi ada ritual-ritual tertentu yang harus mereka lakukan, sebab menghampiri Tuhan tidaklah sama dengan berhadapan atau bercakap-cakap dengan seorang rekan. Jadi di dalam Perjanjian Lama, peribadatan atau ibadah itu sendiri tentu akan mencakup banyak hal, khususnya diri manusia karena fokusnya adalah manusia. Tetapi cakupannya bukan hanya sekedar apa yang dapat dilakukan dengan tubuh mereka, tetapi juga apa yang harus mereka siapkan dari hati dan pikiran mereka. Jadi dari sini kita akan melihat, saudara, bahwa ketika Allah menciptakan manusia dengan gambarnya itu, dan di satu sisi gambar Allah itu sendiri adalah sebuah kepercayaan untuk dapat mendeskripsi Allah atau menggambarkan Allah melalui kemampuan-kemampuan yang Allah juga miliki, yaitu kasih-Nya, kesetiaannya, kekudusannya, dan masih banyak lagi kita bahas dalam Alkitab. Tapi 3 hal yang utama itu yang juga kita bahas, saudara, secara berurutan sampai dengan hari ini. Dan itulah yang Allah pada akhirnya tuntun. Yang Allah harus tuntun terhadap semua konstelasi ini. Apa yang Allah inginkan supaya manusia dapat berdiri di hadapannya. Dan satu sisi juga apa yang Allah perlu siapkan kepada manusia, mengingat pelanggaran-pelanggaran atau ketidaksiapan manusia untuk dapat menghampiri Tuhan, bahkan untuk dapat melakukan perbuatan perilaku yang menyenangkan Tuhan, yang Tuhan kehendaki. Maka Allah menuntun dari satu orang sampai kepada satu keluarga, sampai kepada satu bangsa, bahkan dengan caranya, dan bahkan dengan rincian-rincian aturannya. Dan itu yang sudah kita lihat di dalam episode-episode yang lalu, ketika kita belajar tentang perjanjian-perjanjian, tentang hukum-hukum, walaupun di situ di saat yang bersamaan juga kita bicara tentang dosa, tetapi Allah memelihara. Jadi luas sekali kalau kita bicara Perjanjian Lama itu, sehingga melalui tema-tema sentral ini yang kita sudah bahas sampai kepada poin ibadah ini, kita bisa memahami sebenarnya hati Tuhan terhadap umat-Nya, terhadap orang-orang pilihan-Nya, sampai kepada umat pilihan-Nya. Jadi sehubungan dengan diteguhkan dan diperbaharuilah perjanjian-perjanjian, diratifikasilah juga hukum-hukum, maka manusia juga dituntun sedemikian rupa oleh Tuhan untuk dapat mengekspresikan satu ibadah, peribadatan, baik itu lewat kultus-kultus, lewat upacara keagamaan, atau bahkan simbol-simbol dari keagamaan itu sendiri. Tapi yang penting adalah hakikatnya di dalam hati manusia,
bukan apa yang manusia bisa persembahkan, tapi sebenarnya dengan cara apa, dengan hati seperti apa, dengan motivasi seapa yang umat Tuhan atau manusia-manusia Tuhan ini dapat berikan kepada Tuhan. Itulah yang menjadi inti atau pembahasan dari ibadah. Nah, kalau kita melihat saudara dalam pelajaran yang lalu tentang era di mana manusia-manusia ini menjalani kehidupannya dalam upaya untuk dapat menggambarkan Allah itu, maka akan terlihat dari era ke era, dari zaman ke zaman, ada kelompok manusia yang gagal, tapi ada juga kelompok manusia yang terus mengupayakan satu persekutuan dengan Tuhan seberat apapun resikonya. Dan apa yang kita bahas sebentar ini tentang peribadatan itu sebenarnya adalah apa yang juga Allah sudah taruh di dalam hati manusia itu, di dalam kata gambar dan rupa Tuhan itu. Sehingga kalau saudara melihat Kejadian pasal yang keempat, kita beranjak dari kitab Kejadian pasal yang keempat. Setelah waktu berjalan sekitar 235 tahun, sejak dosa masuk, sejak dosa berkuasa di dalam hidup manusia, melalui manusia pertama tentu Adam dan Hawa, maka kita lihat Kejadian 4 ayat yang ke-25. Tertulis begini, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Dan kalau ini dihitung, saudara, dari angka-angka kelahiran atau angka-angka tahun kelahiran yang saudara bisa baca mulai dari pasal yang kelima, maka apa yang ditulis di ayat 26 ini ketika Enos dilahirkan dan pada waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan, itu sedikitnya terhitung 235 tahun setelah dosa masuk. Dari mana kita bisa tahu, atau dari mana tepatnya kita bisa menggambarkan apa yang Enos lakukan, atau setidaknya di zaman Enos orang mulai memanggil nama Tuhan. Kita memang belum mempunyai data yang banyak, Bapak Ibu Saudara. Tapi seperti yang sudah dalam episode-episode yang lalu kita belajar bahwa sebelum Taurat ada, sebelum ketentuan-ketentuan ada, sebelum hukum tertulis itu ada, maka Allah sudah menaruh di dalam hati manusia satu hukum yang berbicara untuk mendorong manusia melakukan apa yang benar. Nanti baru kita tahu aturan-aturan itu setelah hukum tertulis ada. Kita lihat Keluaran pasal yang ke-20. Dari sini saudara tahu mengapa memanggil nama Tuhan itu pun sudah masuk di dalam kategori ibadah di zaman Enos. Keluaran 20 ayat yang ke-24. Tertulis begini. Keluaran 20 ayat yang ke-24. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Saudara perhatikan kalimat-kalimat akhir dari ayat 24 ini. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Tempat peringatan bagi namaku. Dan itu yang dilakukan oleh Enos. Walaupun kita tidak mempunyai data lengkap. Apakah cukup yang Enos lakukan ini dengan kata memanggil nama Tuhan itu sudah merupakan satu bentuk ibadah. Tapi nanti belakangan baru kita tahu. Di masa-masa kemudian baru kita tahu. Menurut catatan Keluaran 20 ayat 24 ini. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Maka dengan sendirinya apa yang Enos lakukan ini sudah menjadi sebuah prinsip kehidupan. Prinsip kehidupan bagi keturunan-keturunan selanjutnya. Mengingat di waktu yang sama, dalam kurun waktu yang sama, ada keturunan Kain yang sudah diusir Tuhan
jauh dari Taman Eden, juga melahirkan keturunan-keturunan, tetapi berbeda dengan keturunan Enos ini. Keturunan Enos bahkan sampai datang generasi yang ke-10, yaitu Nuh, adalah generasi-generasi yang sudah dibentuk di dalam ibadah atau di dalam kesalehan. Saya bisa memberikan kepada saudara secara singkat perbedaannya. Kalau di dalam Kejadian pasal 4 ini, saudara dapat melihat dari ayat yang ke-17. Kejadian pasal 4 dari ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Mungkin kita tidak baca semua ayat, tapi saya akan baca dari ayat 17, kemudian kita loncat ke ayat yang ke-23. Ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henoh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henoh menurut nama anaknya. Henoh di sini berbeda dengan Henoh dari keturunan Enos, ya. Nanti saudara pun akan tahu ada banyak nama yang sama pada waktu itu. Lalu dari Henoh inilah kemudian berturut-turut lahirlah Irad. Irad melahirkan Mehuyael. Mehuyael melahirkan Metusael. Lalu datanglah Lameh. Ayat 19. Lameh mengambil 2 orang sebagai istrinya. Maka kita tahu inilah awal pertama dari poligami itu. Jadi dosa sudah berkembang di keturunan Kain. Dari Lameh ini kemudian dosa semakin berkembang ketika di ayat 23. Ini yang tadi saya maksudkan. Ayat 23, berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Alasannya hanya ayat 24 saja. Sederhana alasannya sebetulnya. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Sehingga apa yang diperlakukan orang kepada Lameh hanya melukai sampai bengkak, maka demi membalaskan 77 kali lipat, Lameh membalas perbuatan orang yang hanya melukainya dengan membunuh. Maka itu menunjukkan bahwa keturunan Kain telah dihuni atau telah diisi dengan banyak sekali manusia yang tidak saleh kehidupannya, yang tidak mencerminkan kasih Allah, tidak mencerminkan bahkan kekudusan Allah, tidak menghormati sesama manusia. Berbeda setelah Enos dilahirkan. Prinsip kehidupan ibadah ini dengan memanggil nama Tuhan, tepat seperti yang tadi di kitab Keluaran sudah kita baca. Walaupun memang kita belum tahu sebenarnya di masa Enos ini sendiri, kita baru tahu dengan data-data yang terbaru. Tapi itulah Alkitab, Bapak Ibu Saudara, di tangan kita menunjukkan sebuah keutuhan dan kelengkapannya. Tetapi apa yang saudara bisa temukan dari Kejadian pasal 5? Mulai dari ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 kita baca. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah memperanakkan Kenan. Dan seterusnya, tibalah kemudian ayat 21, lahir Henoh. Henoh ini lagi sekali tadi sudah saya katakan tidak sama dengan Henoh yang datang dari keturunan Kain. Henoh ini hidup bergaul dengan Tuhan 300 tahun bahkan setelah dia melahirkan Metusalah. Maka saudara lihat bahwa apa yang Enos lakukan, atau setidaknya yang kemudian di era Enos itu dibiasakan, telah melahirkan generasi-generasi yang saleh, generasi-generasi orang benar yang berbeda sekali kelakuannya, perilakunya dengan keturunan Kain. Maka bisa dikatakan bahwa sebenarnya, atau pada akhirnya juga, sudah ada semacam 2 pengelompokan, pemisahan antara dunia jahat dan dunia kebaikan. Bukan berarti dunianya yang jahat, tetapi bahwa manusia-manusia yang menghuni satu komunitas itu lebih memilih untuk berbuat jahat
atau kalaupun mereka tidak tahu itu kejahatan, tapi mereka tidak bercoba untuk berkaca atau untuk belajar dengan kelompok lain. Padahal mereka tahu masih satu benih antara Kain dengan Set ini. Tetapi yang terjadi adalah dunia kejahatan adalah dunia yang jauh dari ibadah. Adalah dunia yang sama sekali tidak berupaya untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak berupaya untuk mencari Tuhan. Apalagi menggambarkan Tuhan di dalam hidupnya. Berbeda dengan kelompok orang benar. Maka periode inilah yang pada episode yang lalu, Senin yang lalu, saudara diajar atau diberitahu masuk di dalam kelompok pra-Israel, atau lebih tepatnya periode pra-Nuh, pra-air bah. Kenapa saya katakan begitu? Sebab ketika manusia sudah melakukan apa yang buruk, bahkan yang mendukakan hati Allah, yang membuat hati Allah luka, Allah harus bertindak, saudara, untuk menyelamatkan satu prinsip-prinsip baik yang sudah diwariskan ini. Itu makanya datang air bah. Dan di dalam air bah itu kita tahu Allah menyisakan 8 orang. Dengan harapan apa yang sudah dirintis oleh Enos dan kemudian diwariskan turun-temurun di dalam keturunannya selama 820 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Dari mana saya dapat angka-angka ini? Tentu dalam Kejadian pasal 5. Kalau saudara membacanya dengan teliti, dan saya himbau saudara juga untuk mengambil waktu membaca Alkitab, karena kalau kita hanya mengikuti saja pelajaran Alkitab ini dengan mendengar saja tanpa membaca lebih lengkap, tentu kita bisa saja kehilangan pokok pikiran atau kehilangan maksud-maksud dari pembahasan itu sendiri. Jadi selain saudara mendengar pelajaran ini, saya menghimbau saudara juga membaca bagian-bagian Alkitab, bukan hanya 1-2 ayat, tetapi satu jalan cerita yang dapat mendukung cerita ini atau pelajaran ini, sehingga saudara mendapat satu gambaran yang jelas, bukan hanya karena mendengar acara ini, tapi juga karena membaca Alkitab. Maka Tuhan menyisakan 8 orang ini, supaya prinsip-prinsip kehidupan, kesalehan, dan kehidupan ibadah yang dirintis oleh Enos dan diwariskan dalam kurun waktu 820 tahun itu dapat dipelihara. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah justru dosa masuk kembali di sana. Dan itu sebabnya mengapa pada episode tentang dosa kita belum membahas banyak. Karena di dalam episode inilah juga saudara bisa menambahkan catatan-catatan saudara atau pemahaman saudara tentang dosa itu sendiri. Sekalipun Allah sudah menyisakan 8 orang ini, dan 8 orang ini adalah generasi orang benar yang lahir dari satu benih, yaitu Nuh. Bahkan Nuh sendiri juga memelihara mezbah. Tetap memelihara mezbah, sebab sejak setelah air bah itu berhenti, saudara baca Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata begini. Kejadian 8 ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, dan seterusnya. Maka kita mendapatkan 2 prinsip. Di dalam Enos ada semangat untuk memanggil nama Tuhan, mencari nama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Di dalam kehidupan Nuh ada prinsip untuk membangun mezbah. Dan bukankah keduanya ini akhirnya menjadi satu ketetapan yang wajib, yang harus dilakukan oleh orang Israel. Seperti yang kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-20 tadi, ayat 24. Bahwa kalau di satu tempat yang sudah ditentukan Tuhan, mereka datang di sana dengan memanggil nama Tuhan dan membangun mezbah,
aku akan hadir dan memberkati. Maka Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dari awal, kalaupun dosa sudah menguasai manusia, dosa bahkan sudah melahirkan efek berantainya, seperti yang kita pelajari pada episode lalu. Dan efek berantai dari dosa ini pun dengan ganasnya melahirkan maut, membawa seseorang kepada kematian, keterpisahan kekal antara manusia dengan Allah. Tetapi upaya-upaya Tuhan untuk tetap mengkondisikan manusia dapat menyenangkan hatinya, dapat melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, tidak pernah surut, tidak pernah berhenti. Maka pada periode berikutnya, setelah lahir satu komunitas yang datang dari perjanjian Allah sendiri kepada Abraham, yaitu Yakub. Dan kita sudah mendengar pada Senin yang lalu, Yakublah yang kemudian dihadiahi oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan satu mentalitas Israel. Israel di sini masih satu pribadi. Lalu berkembang kemudian beberapa tahun, seumur hidup Yakub dan keturunannya. Tuhan berkati, tetapi masih dalam komunitas satu keluarga. Maka Yakub itu sendiri pun telah melahirkan atau telah mewariskan satu prinsip kehidupan mezbah dan juga kehidupan dari ibadah kepada anak-anaknya. Kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-35. Kejadian pasal 35. Cerita ini adalah pengalaman Yakub ketika Yakub sudah memiliki keluarga. Ini bukan Yakub seorang diri lagi. Di dalam Kejadian pasal 35, seperti yang saudara baca pada judul pasal 35, Yakub di Betel untuk kedua kalinya, adalah periode setelah 20 tahun. 20 tahun dari peristiwa datangnya Yakub ke Betel pertama kali. Di situ Yakub masih seorang diri. Tapi Yakub datang di Betel untuk yang kedua kali ini, dia sudah membawa keluarganya. Dan apa yang dia lakukan, saudara, kita baca ayat yang ke-7 dari Kejadian pasal 35. Didirikannya mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Allah menyatakan diri dengan atau ketika Yakub membangun mezbah. Di dalam mezbah itu tentu ada yang saya sebut dengan kultus-kultus tadi. Walaupun belum diungkap di dalam ayat ini. Nanti saudara akan tahu kultus-kultus yang orang Israel lakukan itu setelah munculnya Israel sebagai satu bangsa. Setelah berkembangnya Israel sebagai satu bangsa, lalu di Sinai mereka mendapatkan hukum-hukum itu tadi, semua aturan tentang perilaku tapi juga tentang peribadatan. Maka disitulah baru kita dapat menggambarkan apa yang disebut dengan kultus atau upacara keagamaan. Di dalam periode pra-Israel sebagai satu bangsa, memang belum ada data-datanya. Tetapi tetap mengacu kepada Keluaran 20 tadi ayat 24. Di tempat di mana Tuhan tentukan, orang membangun mezbah memanggil nama Tuhan. Di situ Tuhan datang untuk memberkati. Maka apa yang Yakub lakukan, persis juga dengan semangat yang sama seperti yang Nuh lakukan. Dan juga tentu dengan semangat yang sama seperti yang Enos lakukan. Maka mereka mendapatkan berkat Tuhan. Mereka mendapatkan penyingkapan diri Allah. Dan buat saya, dan saya yakin itu menjadi keyakinan juga Bapak Ibu Saudara. Itulah berkat terbesar saudara. Ketika Tuhan menyingkapkan dirinya. Kita mungkin bisa meminta sesuatu untuk kepentingan kita. Kita bisa meminta sesuatu bahkan untuk kesenangan-kesenangan kita. Tetapi kalau Allah tidak menyingkapkan dirinya, tidak ada semacam pewahyuan atau hikmat buat kita. Maka tentu kita belum dapat bersaksi tentang siapakah Tuhan itu. Apalagi bagi saudara yang sudah mengalami Yesus,
yang sudah mengalami pekerjaan Roh Kudus, itu adalah penyingkapan diri Allah buat kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita melakukan ibadah-ibadah dengan hati kita, dengan pikiran kita, tapi juga dengan kultus-kultus yang kita lakukan. Dan itulah mungkin yang sekarang kita kenal dengan istilah liturgi. Tapi itu bukanlah segalanya sebetulnya. Tapi hati yang ingin memberi, hati yang ingin bersekutu, hati yang ingin menghampiri Allah, hati yang ingin menjumpai Allah, maka itulah sebenarnya esensi di dalam ibadah itu sendiri. Jadi kalau Yakub pada akhirnya dapat membawa keluarganya juga untuk dapat mengalami Tuhan. Dan tepat seperti ayat yang ke-7 ini, ketika dikatakan ia membangun mezbah dan menamai tempat itu El Betel karena Allah telah menyatakan diri kepadanya. Maka baiklah kita juga membiasakan untuk membangun mezbah Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Dan lagi mezbah itu sekarang tidak perlu semacam simbol ataupun juga perabotan-perabotan yang berat-berat. Mezbah itu adalah hati kita, saudara. Mezbah itu adalah waktu-waktu kita dan persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, tetapi kita lihat dulu sekarang bahwa apa yang Yakub lakukan ini, walaupun dengan semangat yang sama seperti Enos dan Nuh, bukan berarti Yakub dapat mempengaruhi komunitas yang besar. Sebab ketika Israel kemudian sudah diberkati Tuhan menjadi satu bangsa yang besar, bangsa ini kemudian diasingkan atau dikhususkan Allah, dipisahkan dari dunia, dari keduniawian di Sinai. Maka datanglah kemudian satu ketentuan-ketentuan yang harusnya mengatur mereka untuk dapat memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Justru yang terjadi, semakin banyak aturan, mereka semakin merasa tidak bebas dan muncullah pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan. Padahal, kalau saudara baca ayat Keluaran pasal yang ke-40, ini setelah tadi pasal 20 ayat yang ke-24 itu, maka dibuatlah kemudian semacam satu lembaga atau juga simbol-simbol. Keluaran pasal yang ke-25 maksud saya. Keluaran pasal yang ke-25. Mari kita lihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Kemah dengan segala perabotannya, tidak hanya sekedar bangunan besarnya, tidak hanya sekedar prasarananya, yaitu bangunan tidak bergerak, tetapi bahkan benda-benda tertentu, sarana ibadah, itu juga harus dilengkapi. Itu sebabnya kita mengenal istilah prasarana dan sarana. Dan itu semua ada di dalam tabernakel ini. Tidak hanya cukup dengan bangunan besar kemah suci, dengan rangka-rangka dan tenda-tenda dan kain-kain penutup, tapi juga dengan perabot-perabotnya. Itu harus dibuat. Dan bahkan nanti itu juga punya ritual-ritual tersendiri. Hanya untuk satu tujuan, yaitu supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Maka berkembang, saudara. Dengan sendirinya, ibadah itu juga berkembang. Apa yang dituntut Allah kepada manusia, itu juga ditambahkan. Tidak hanya sekedar memanggil nama Tuhan lagi seperti zaman Enos. Tidak hanya sekedar membangun mezbah saja, entah itu dari batu-batu mungkin. Tapi ada yang dituntut lebih banyak. Dengan tujuan yang sama. Supaya aku hadir dan aku memberkati. Maka saudara tahu sekarang, di dalam ibadah kita, tuntutan-tuntutan itu diperbanyak. Bukan untuk membuat kita sulit, saudara. Tapi lagi sekali, agar semangat yang juga diberikan kepada orang Israel, yaitu untuk dapat mendatangi Tuhan tidak secara sembarangan, mendatangi Tuhan dengan hikmat, itu didapatkan. Maka di dalam ibadah itu, ini saudara bisa lihat pada slide ini,
ada semacam, sebutlah kita gambarkan dengan segitiga sama sisi. Dan dalam segitiga itu, saudara, ada 3 hal yang harus saling terpenuhi. Pertama tentu iman. Karena Allah menciptakan manusia, dan dengan diciptakan dengan gambar dan rupanya, dan gambar dan rupanya itu sendiri adalah kesempurnaan Allah di dalam kasih, kesetiaan, dan kekudusannya, dan manusia harus dapat memperlihatkan Allah di dalam hidupnya melalui kehidupan yang sama itu, kehidupan yang penuh dengan mengasihi, setia, dan kudus. Maka apa yang kemudian manusia coba untuk cari tahu tentang penciptanya, itu yang akan membawanya, saudara, kepada perilaku-perilaku atau nilai-nilai hidup. Kalau Allah mengasihi saya, maka seperti apa saya harus mengasihi Tuhan? Kalau Allah itu setia kepadaku, kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan supaya kita juga dapat disebut setia kepada Tuhan? Kalau Allah itu kudus, maka apa yang harus saya buat supaya saya juga dapat menyatakan kekudusan Allah kepada dunia? Dan itu disebut dengan nilai-nilai hidup. Nilai-nilai hiduplah ini nanti yang akan dinyatakan melalui simbol-simbol, yaitu berupa kultus-kultus tadi atau upacara keagamaan. Maka di dalam perjanjian lama, di dalam tabernakel, sebagaimana yang kita baca dalam Keluaran 25 ini, perabot-perabot yang dibuat itu adalah peti perjanjian dengan tutupan grafirat, dan itu simbol dari kehadiran Allah yang menebus. Kemudian dibuat juga perabot-perabot yang namanya kandil, tempat dari lampu-lampu, 7 lampu itu ditempatkan, dan itu yang bicara tentang kehadiran dari Tuhan, kehadiran Roh Kudus. Dan makin banyak, saudara, hal kita pelajari, tapi tentu kita harus batasi hari ini, kan tidak mungkin kita membahas satu persatu. Tapi apa yang disebut dengan simbol-simbol di dalam kultus-kultus itu bukan hanya liturginya, bukan hanya prosesinya saja, tapi semangat untuk menghormati Tuhan karena kita ingin hidup memuliakan nama Tuhan. Jadi ada tiga landasannya itu. Saudara bisa simak slide ini tentunya. Dari situ saudara bisa melihat bahwa ibadah tidak bisa lepas dari ketiga hal ini. Perlu iman, tapi juga perlu kultus-kultus, perlu ritual. Dan juga yang terakhir, perlu nilai-nilai atau perilaku. Inilah yang kemudian disebut dengan ibadah yang sesungguhnya. Atau praktek hidup, kesalehan hidup. Dari sinilah terlihat, Bapak Ibu Saudara. Jadi itulah ibadah yang kita bisa pahami dari mulai zaman Enos sampai kepada zaman Israel. Tapi apakah cukup kemudian apa yang orang Israel lakukan ini? Tidak. Allah lagi sekali terus menambahkan tuntutan. Kalau di zaman Israel sebagai satu bangsa, Tuhan sudah berhasrat untuk diam di antara mereka, diam bersama dengan mereka, tetapi di kemah yang sementara, di kemah yang bongkar pasang. Maka ketika Tuhan izinkan mereka masuk ke tanah terjanji, Tuhan pun mempunyai kerinduan supaya satu orang dari mereka memikirkan tempat yang permanen untuk Tuhan dapat tinggal bersama dengan mereka. Dan dari sekian banyak itu, hanya Daud yang punya kerinduan itu, saudara. Di zaman Israel sebagai satu negara, satu pemerintahan, datanglah Daud dengan kerinduannya untuk dapat merumahkan Tuhan di tanah Israel. Merumahkan Tuhan di tanah Israel. Di tanah perjanjian. Tapi sayangnya Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun rumah itu. Tuhan berkata, nanti anakmu Salomo yang akan membangun rumah itu sendiri. Oleh karena beberapa alasan. Dan atas seizin Tuhan hal itu terjadi. Tapi yang saudara perlu saksikan adalah apa yang Daud rindukan. Itu terjadi pada masa ketika Salomo mentahbiskan bait Allah. Sayang pada masa itu Daud memang sudah tidak ada. Pada masa ketika Salomo mentahbiskan bait Allah, Daud sudah mati. Tapi setidaknya kerinduan yang berbicara itu akhirnya juga digenapi. Sehingga kalau saudara membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, saudara akan lihat bagaimana
kerinduan Tuhan itu terungkap di sini sebagai satu pengalaman yang luar biasa bagi Israel sendiri. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Saya akan baca, walaupun ayat cukup panjang, saudara. Tapi baik kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu, supaya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing, domba, dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Inilah satu reaksi kultus, saudara, yang boleh saya katakan menjadi satu terobosan. Kenapa? Sebab melebihi dari jumlah yang ditetapkan di dalam Taurat. Melebihi jumlah dari yang diharuskan di era tabernakel. Yang tidak terbilang banyaknya, katanya. Lalu ayat yang ke-6, kemudian imam-imam pembawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai pada hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya. Di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi di tempat yang disebut dengan ruang maha kudus itu juga tersimpan benda-benda yang sudah dibuat atau yang sudah ada di era pengembaraan. Padahal kalau dihitung dari era pengembaraan sampai kepada zaman Daud atau zaman Salomo membangun bait Allah ini, sedikitnya sudah ada atau sudah berjalan 5 abad. Sudah berjalan 5 abad, sudah. Jadi cukup jauh, tapi benda-benda itu awet. Karena Tuhan yang mengkondisikannya tentu. Tapi apakah itu menjadi kultus saja? Tidak, itu bagian. Tapi bagian besarnya adalah, mari kita lihat sekarang ayat yang ke-10. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Inilah bagian besarnya, saudara. Bagian-bagian lain tetap harus ada. Tetapi apa artinya ibadah kalau tidak ada hadirat Tuhan memenuhi rumah itu sedemikian kuatnya. Sampai ayat ini dikatakan imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan ibadah. Apa yang saudara bayangkan dengan kata tidak tahan berdiri? Kita tidak mempunyai satu gambaran pembanding. Kita tidak mempunyai kosakata pembanding yang lain. Tapi mungkin saja kekuasaan Tuhan yang besar itulah yang membuat orang tidak bisa menghadap Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Kecuali mungkin dia hanya tiarap atau dia mungkin hanya berlutut menunjukkan kerendahan hatinya. Menunjukkan kerendahan dari hidupnya. Karena memang pada dasarnya di hadapan Tuhan tidak ada yang sanggup berdiri. Tidak ada yang sanggup berdiri untuk bahkan menyamai apalagi mengatasi Tuhan. Itulah mungkin yang ingin diangkat di dalam ayat ini. Jadi saudara lihat, dari apa yang Enos lakukan, sampai kepada zaman ini saja, sudah merupakan satu tuntunan Tuhan. Karena Tuhan berharap umat Tuhan atau manusia ciptaannya dengan gambar dan rupanya dapat mengekspresikan hal yang lebih. Karena Allah kita luar biasa. Kalau kita tahu bahwa Allah kita hebat,
dan kita sendiri tidak melakukan apa-apa, saudara, yang besar. Kita hanya biasa-biasa saja. Maka tentu yang kita terima pun adalah biasa-biasa saja. Itu sebabnya apa yang Alkitab tuliskan dengan menambahkan tuntutan-tuntutan itu, kiranya juga mengajak dan memotivasi kita untuk menambahkan semangat, kegirangan, gairah. Jadi bukan menambahkan ritualnya. Itu memang bagian di dalam ibadah. Tetapi bagian besarnya adalah kehadiran Tuhan dan karena iman kita. Karena apa yang kemudian ditulis, saudara, di dalam Alkitab ini, setelah bait Allah ini pun berdiri, tidak semua orang Israel punya gairah yang sama. Senin lalu saudara belajar, 10 suku mengadakan pemberontakan, memisahkan diri, bahkan membuat bait Allah sendiri di Sikem. Bahkan mereka membagi 2 tempat ibadah. Membagi 2 dengan satu ditempatkan di kota Dan, di tempat suku Dan bermukim. Karena suku Dan menduduki wilayah yang paling utara, yang paling jauh dari pusat hadirat Tuhan atau dari bait Allah. Saudara lihat, mereka bukan hanya memisahkan diri dari kelompok umat Tuhan, tapi mereka juga bahkan memecah ibadah itu sendiri. Sudah mereka beribadah dengan cara yang salah, beribadah kepada oknum yang salah. Mereka pun membuat tandingan-tandingan. Tidak cukup satu yang mereka buat. Mereka buat 2, satu di Sikem, satu di kota Dan. Sementara bait Allah yang seharusnya hanyalah di Yerusalem, seperti yang sudah Allah tentukan. Seperti yang sudah Allah firmakan. Bahkan ketika orang Israel masih ada di padang pengembaraan, di Sinai, mereka mau memasuki tanah perjanjian. Tuhan pun sudah berpesan kepada Musa, ingatkan mereka bahwa hanya ada satu tempat ibadah saja yang boleh mereka pergi, yang boleh mereka datangi untuk mencari Tuhan. Itu membuktikan bahwa sekeras apapun, saudara, tuntunan Tuhan atas umatnya sendiri seringkali juga dilawan dengan keras, dengan penuh kesadaran, dilawan dengan keras oleh umatnya juga. Dengan sadar mereka ingin memisahkan diri mereka dengan Tuhan. Dan itu yang mengakibatkan Allah harus menghukum mereka. Tetapi ditegakkanlah nabi-nabi. Kalau kita pernah membahas sedikit mungkin tentang Yesaya, tentang Yeremia, tentang Yehezkiel. Ini adalah 3 nabi yang concern sekali dengan bait Allah. Tapi bukan bait Allah lagi secara fisikal. Bait Allah secara hakikat, yaitu kehadiran Allah sendiri di dalam hati orang-orang Israel. Yang mau membaharui juga caranya beribadah, cara kehidupannya. Asal mereka mau membaharui hidup mereka, maka Allah akan hadir tidak lagi di tempat seperti yang Salomo buat. Tetapi Allah akan hadir di dalam hati mereka secara pribadi. Dan itu disuarakan sejak dari zaman Nabi Hizkia oleh Yesaya. Sampai dengan 50 tahun menjelang pulangnya mereka dari pembuangan oleh Yehezkiel. Dan itu waktu yang cukup panjang, saudara. 3 nabi Tuhan bangkitkan. Dan apakah ada satu gerak kemajuan? Tetap ada. Tapi tetap jumlah besarnya hilang. Itu sebabnya kalau saudara membaca di dalam kitab Nehemia, pasal yang ke-10. Di dalam kitab Nehemia, pasal yang ke-10, ayat yang ke-29. Saudara akan dapati satu gerak kemajuan, satu prinsip baru, prinsip maju dari beberapa saja. Tapi itu sudah cukup memuaskan, saudara. Sebenarnya kita perlu membaca ini dari pasal yang ke-8. Dari pasal yang ke-8 kita baca dulu ayat yang pasal 8 ayat pertama saja. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra,
ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Pembacaan Alkitab yang panjang dari pagi sampai tengah hari. Lalu dari ayat ini baru kita bergerak ke pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Saudara perhatikan ini. Menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu. Dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta dengan segala peraturan dan ketetapannya. Ada dari mereka yang pada akhirnya ingin kembali untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini tepat ketika bait Allah sudah dibangun kembali, saudara. Atas prakarsa juga dari Zerubabel. Bait Allah dibangun kembali. Dan ada orang-orang yang juga masih ingin menegakkan prinsip bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan mungkin di dalam ayat ini yang tampak bukan hanya sekedar kultusnya saja, tetapi iman mereka dengan nilai-nilai hidup mereka. Mereka ingin berperilaku seperti firman Tuhan, seperti Tuhan. Itu sebabnya mereka coba untuk memahami Taurat. Sehingga tidak keberatan kalau Ezra membacakan dari pagi hingga tengah hari. Dan bilangan ini cukup membuktikan bahwa tuntunan Allah itu selalu ada dan menuai walaupun tidak banyak orang. Tetapi apa yang Allah kerjakan itu selalu menuai keberhasilan. Maka Bapak Ibu Saudara, saya yakin Allah pun dapat masih melakukan hal itu sampai hari ini. Menuntun kita untuk selalu menemukan Tuhan. Menuntun kita untuk selalu mencari Allah, bersekutu dengan Tuhan. Baik itu melalui pembacaan Taurat, pembacaan firman Tuhan, maka selalu saya sarankan, bacalah Alkitabmu. Bacalah kitab suci kita, saudara. Apalagi kalau kita ingin bertumbuh, baca. Tapi bukan hanya itu, kalau satu kali memang kita harus diperhadapkan kepada ritual-ritual, kepada kultus-kultus, lakukan. Karena itu juga adalah bagian dari ibadah. Asal kita melakukannya dengan hati yang tulus dan ingin juga mengekspresikan nilai-nilai dari perilaku yang benar, maka tentu apa yang kita buat akan dilihat orang. Dan kalau Allah bekerja, seperti tadi Keluaran pasal 20 ayat yang ke-24, saya akan tutup dengan ayat ini. Sebagaimana ayat ini membuka juga pemahaman kita dari ibadah. Saya akan kembali kepada ayat itu menutupnya. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-24. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaran dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Kalau saudara ingin diberkati, maka bangunlah mezbahmu, ajaklah keluargamu, seisi rumahmu, bangunlah mezbah di hadapan Tuhan. Kalau engkau satu kali waktu harus keluar rumah, pergi ke gereja untuk melakukan liturgi-liturgi, lakukanlah. Tapi kalau engkau tidak bisa melakukannya, hanya bisa melakukan di rumah, lakukanlah apa yang bisa engkau di rumah, supaya Allah datang dan memberkati engkau. Apa yang sudah dilakukan oleh Israel? Kita belum membahas perjanjian baru. Karena nanti setelah tema sentral PL, kita akan belajar tema sentral perjanjian baru. Maka kita perlu membatasi banyak hal, saudara, supaya kita tidak lompat-lompat dalam belajar. Saudara belajar itu secara urut untuk melihat dulu apa yang Allah kerjakan dulu di dalam umatnya, supaya itu menjadi acuan kita bahwa Allah yang sama akan bekerja juga di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Tuhan memberkati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran kami pada hari ini. Kami telah melihat sendiri bagaimana Tuhan dengan satu kecintaan, semangat yang penuh dengan kasih, karena kasih-Mu itu kekal adanya. Kasih-Mu tidak pernah berpihak, kasih-Mu tidak pernah bersyarat. Kasih-Mu adalah kesempurnaan-Mu.
Kasih-Mu juga adalah tanda kesetiaan-Mu, bukti kesetiaan-Mu dan kekudusan-Mu. Engkau mengupayakan banyak hal supaya kami bisa hidup kudus. Engkau mengupayakan banyak hal supaya kami bisa hidup setia di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, tuntunan-Mu kiranya akan memberi kami semangat untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan hati kami. Bahkan dengan cara-cara yang kami lakukan selama ini. Tentu dengan cara yang benar, yang sudah diajarkan kepada kami tentu oleh pemimpin kami, oleh gembala kami. Maka kami ingin melakukannya, mewariskannya, mengajarkannya, turun-temurun kepada keluarga kami. Supaya seperti yang firman Tuhan katakan ini, jikalau kami membangun mezbah untuk Engkau, maka aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah menolong kami sampai kepada hari ini. Kami masih masih dapat hidup dengan baik, dengan sehat, dipagari dari segala penyakit. Kami syukuri ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan pun akan masih melakukan hal yang besar bagi hidup kami. Terima kasih juga untuk pemeliharaan-Mu atas bangsa kami, atas negara kami. Kami yang juga sedang merayakan hari ulang tahun dari republik ini. Maka Tuhan yang sudah memimpin kami sedemikian rupa, khususnya bangsa ini, dari perjuangan demi perjuangan, bahkan berjuang sekarang untuk melawan penyakit ini, melawan virus ini, kami masih bertahan. Maka Tuhan, kiranya kekuatan-Mu, anugerah-Mu juga Engkau limpahkan kepada bangsa kami, kepada negara kami. Mulai dari pemimpin-pemimpin pemerintahan, sampai ke daerah-daerah, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka hikmat, supaya roh takut akan Tuhan itu ada atas mereka, dan lewat merekalah, karena mereka juga adalah wakil-Mu di muka bumi ini. Lewat merekalah kehadiran Tuhan dapat kami nikmati, berkat Tuhan juga dapat kami nikmati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, besertalah Engkau dengan kami dari hari ini sampai seterusnya. Dan kami mengakhiri pelajaran Alkitab kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.